Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Robani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hot housing, teknik ke-53 pada buku 72 Essential Tools for Success, dalam rangka menyelesaikan tugas satu seleksi lab sistem informasi. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke materi. Yang pertama, mari kita mengenal apa itu hot housing. Hot housing adalah pendekatan intensif yang biasanya dilakukan selama 1 sampai 3 hari berbasis kolaborasi lintas fungsi untuk menyelesaikan masalah bisnis atau merancang solusi inovatif. Dan biasanya, hot housing melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti misalnya brand ambassador, user, pengembang, desainer, dan sebagainya. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Apabila misalnya perusahaan memiliki use case scenarios atau business problems, dan bisa juga solusi yang sedang dilaksanakan, untuk memaksimalkan hal tersebut atau mencari sebuah solusi, dapat dilakukan sesi hot house, di mana pada sesi tersebut akan dibahas secara cepat bagaimana solusi untuk masalah tersebut. Lalu, apa tujuan-tujuan utama dari hot housing? Mengapa harus hot housing, tidak teknik lainnya? Jadi, ada 3 alasan utama mengapa harus menggunakan hot housing. Yang pertama, yaitu efisiensi proses, di mana hot housing akan menghindari siklus pengembangan yang panjang dan iteratif dengan mengumpulkan semua pihak terkait dalam satu sesi intensif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi, di mana sesi hot house menggabungkan berbagai perspektif dari tim lintas fungsi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong rasa kepemilikan bersama. Serta yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah menghasilkan solusi yang cepat, di mana sesi hot house akan menghasilkan ide, prototipe, dan arah implementasi dalam hitungan hari. Dan ini sangat ideal untuk kondisi time sensitif dan proyek inovasi. Lalu bagaimana proses hot housing terjadi? Umumnya, hot house akan dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, akan dilakukan pemahaman isu, di mana sesi hot house akan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang. Semua peserta nantinya akan menyelaraskan pemahaman tentang permasalahan inti yang ingin diselesaikan. Kemudian pada hari kedua akan dilakukan eksplorasi ide, di mana semua peserta akan melakukan brainstorming intensif untuk menghasilkan berbagai solusi potensial. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan prototipe awal dari ide-ide yang paling menjanjikan. Setelah sudah eksplorasi ide, maka dilakukan pemilihan solusi pada hari ketiga, yaitu di mana tim akan mempresentasikan solusi mereka kepada seluruh peserta yang datang, dan nantinya hasil akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya, dan solusi yang terbaik akan dipilih untuk nantinya diimplementasikan setelah sesi hot house berakhir. Dan ada juga yang disebut sebagai peer handshake, di mana peer handshake ini adalah penutup sesi hot house yang berupa kesepakatan antara tim dan stakeholder mengenai rencana tindak lanjut dan pengukuran keberhasilan yang akan dievaluasi. Nah, hasil dari hot house sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah prototipe solusi. Kemudian komitmen antar tim untuk implementasi ke depannya. Yang ketiga, dokumentasi keputusan dan rencana 90 hari ke depan. Serta terakhir, post implementation review atau peer. Lalu apa itu peer? Peer adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan solusi dari sisi bisnis, teknis, dan user experience. Dilakukan 60-90 hari setelah hot house. Dan jika peer mengatakan bahwa hot house ini berhasil, maka strategi hot house ini bisa dijadikan template untuk isu-isu lainnya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan terkait hot house. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian.